Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pemirsa Banten TV rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam kondisi sore kali ini kita dipertemukan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semua pemirsa di studio dan penonton di rumah juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah senantiasa dan selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para pengikutnya, serta kita semua. Semoga kelak kita mendapat syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Pemirsa Banten TV di studio dan di rumah, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan hidup dan mati agar mengetahui liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, siapa yang terbaik perbuatannya di antara kita. Dan Dia Allah Maha Aziz dan Maha Pengampun. Pemirsa di studio dan penonton di rumah, ada baiknya pada kesempatan ini kita merenungi tentang kehidupan ini, rahasia kehidupan ini. Dialah Allah yang menciptakan mati dan hidup. Artinya kita dari tidak ada menjadi ada wujud saat ini. Kemudian akan tidak ada kembali. Allah menjelaskan ketika hidup ini Allah pengen mengetahui liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar mengetahui siapa yang terbaik perbuatan di antara kita. Allah berkepentingan untuk menempatkan surga yang layak buat kita semua dengan kemampuan perbuatan baik di antara kita. Pemirsa Banten TV yang berbahagia, tentu saja suasana puasa ini membuat kita dapat merenung arti semua itu. Karena kehidupan ini adalah misteri. Bagaimana tidak misteri? Kita ada ini, tidak ada keterlibatan kita untuk menentukan siapa kita. Betul kan pemirsa? Kita tidak pernah menghendaki bahwa kita dilahirkan dalam keadaan laki-laki. Kita juga tidak turut campur menentukan kita dilahirkan di mana. Kita juga tidak tahu. Kita tidak memilih dari bapak ibu kita. Semuanya tiba-tiba jol, kata orang Serang. Tiba kita lahir begitu saja. Dan itu tidak ada campur tangan kita. Tidak ada request kita. Sama sekali tidak ada. Kemudian kita ditentukan nasib kita. Dalam pengertian ada 3 hal: jodoh, rizki, mati sudah ditentukan. Misalnya rizki, Allah ibaratkan dalam sebuah firman-Nya, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan seluruh binatang-binatang melata yang kecil-kecil itu di alam yang sunyi sepi itu, semua rezekinya ada pada Allah. Apalagi kita pemirsa. Tentu saja Allah menyiapkan semuanya. Allah menciptakan kita, ada mulut dan sebagainya. Dalam rangka juga itu ada pemasukan, ada pengeluaran. Dan tentu itu sebagai bagian daripada ritme kehidupan yang kita alami. Artinya bahwa rizki Allah tentukan. Sehingga kadang kita bingung, ada yang kerja keras, siang malam bekerja, tapi juga tidak kaya-kaya. Karena rezeki Allah yang kasih. Kalau ukuran kaya adalah kerja keras, maka tukang becak, pemirsa, tukang bangunan yang paling kaya. Tapi tidak demikian. Karena rezeki adalah rahasia Allah. Kita hanya bisa menjalani. Pun dengan demikian misalnya tentang rahasia Allah akan jodoh. Kita juga tidak tahu. Tiba-tiba kita ketemu siapa dan di mana. Kemudian bersama-sama kita. Ada yang anak sudah banyak, tiba-tiba pisah kembali. Itu adalah rahasia Allah. Yang penting bagi kita sebagai manusia melakukan standar. Fahkum bidhohir. Ikuti yang nyata, yang hukumi secara dohir saja.
Karena kita yang di luar dohir bukan hak kita. Artinya jodoh Allah tentukan. Demikian mati. Pemirsa di studio dan penonton di rumah. Dalam kondisi pandemi seperti ini, semua tidak menentu. Ekonomi tidak menentu. Kesehatan tidak menentu. Mati juga tidak menentu. Bahkan antara yang sakit dan tidak sakit tidak ada korelasinya. Antara yang sakit dengan yang mati. Ada yang sakit berbulan-bulan, bertahun-tahun tidak mati-mati. Ada kena corona seminggu meninggal. Itu cara Allah. Dan sekali lagi, hidup bukan maunya kita. Hidup bukan request kita. Hidup bukan kehendak kita. Oleh karena itu, tentu saja kita berharap bahwa hidup kita ini harus bermanfaat. Hidup ini harus berguna. Dan satu lagi, jangan sombong dengan kehidupan ini. Kita datang dari Allah, akan kembali pada Allah. Maka seorang hamba yang baik, dialah harus bertaat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ikuti seluruh perintah-perintahnya dan jauhi larangan agar kita selamat dunia akhirat. Demikian pemirsa Banten TV yang berbahagia, kiranya sore ini kita dapat bahagia dan selamat berbuka. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.